فلا يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما جئت به. وقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Pada suatu hari, di antara keheningan suasana majelis, Rasulullah duduk bersama para sahabatnya. Angin gurun bertiup perlahan, dan wajah-wajah para sahabat tampak penuh perhatian, sebab mereka tahu bahwa setiap kalimat yang keluar dari lisan beliau adalah petunjuk dan cahaya bagi umat. Dalam lingkaran itu, Rasulullah mulai menceritakan tentang sosok besar yang akan muncul di akhir zaman, seseorang yang dinanti oleh umat sebagai pemimpin yang adil, pembaharu kebenaran, dan pelurus segala kebengkokan yang terjadi di dunia. Sosok itu adalah Imam Mahdi. Dengan suara yang lembut namun penuh kewibawaan, Rasulullah menjelaskan bahwa kelak di masa penuh kekacauan, kerusakan, dan kezaliman yang merajalela, akan muncul seorang pria dari keturunannya yang akan membawa keadilan dan keseimbangan. Rasulullah tidak langsung menyebutkan di mana pria itu akan memulai kemunculannya, tetapi beliau memberikan petunjuk demi petunjuk seperti potongan teka-teki yang membuat para sahabat semakin terdiam dalam perenungan. Dia akan muncul dari arah timur, kata beliau, sambil mengangkat tangannya perlahan, menunjuk ke arah matahari terbit. Dari kawasan yang jauh dari Madinah, dari negeri yang ketika itu dilanda kekacauan, tempat di mana bendera-bendera hitam akan berkibar, tanda bahwa janji sudah dekat. Para sahabat saling berpandangan. Mereka tahu arah timur yang dimaksud bukan hanya sekadar petunjuk arah, tetapi menyiratkan sebuah wilayah yang secara geografis jauh dari tanah Arab. Dalam riwayat-riwayat yang berkembang di kemudian hari, para ulama dan ahli hadis berusaha mengaitkan sabda itu dengan wilayah-wilayah yang saat itu masih asing bagi telinga orang Arab. Wilayah-wilayah di sekitar Khurasan. Khurasan adalah nama yang besar di masa silam, mencakup sebagian besar wilayah yang sekarang dikenal sebagai Iran, bagian timur, Afghanistan, dan bahkan wilayah-wilayah Asia Tengah. Di wilayah inilah, menurut banyak ulama tafsir hadis, Imam Mahdi pertama kali akan dikenal, bukan sebagai pemimpin agung, bukan sebagai tokoh yang langsung dielu-elukan, tetapi sebagai seorang pria biasa yang hidup dalam ketawaduan dan jauh dari sorotan. Namun, Allah akan menyiapkan jalan baginya. Orang-orang dari kawasan itu akan melihat tanda-tanda yang telah disebutkan Rasulullah. Bendera-bendera hitam, pergerakan kebenaran yang sunyi namun pasti. Mereka akan mendukungnya, mengenalnya, dan mengangkatnya sebagai pemimpin, hingga berita tentang dirinya menyebar dan mencapai Makkah. Rasulullah meneruskan ceritanya, bahwa meskipun Imam Mahdi dikenal pertama kali di timur, pengakuan besar terhadapnya akan terjadi di Makkah, ketika ia menolak dipilih oleh manusia, tetapi akhirnya dibaiat secara paksa di antara rukun dan makam Ibrahim, tempat yang paling suci di dunia. Itu akan menjadi awal dari perubahan besar di dunia, ketika keadilan turun dari langit dan kezaliman dihancurkan. Sahabat-sahabat mendengarkan dengan penuh takjub, dengan hati yang bergetar antara rasa harap dan cemas. Mereka tidak tahu kapan masa itu akan datang, tetapi mereka tahu bahwa peristiwa besar sedang menanti umat di suatu masa depan yang penuh rahasia.
Demikianlah dari timur yang sunyi dan jauh, Imam Mahdi akan dikenal, dibimbing oleh takdir dan janji-janji yang telah disebutkan oleh Rasulullah sendiri. Dari negeri-negeri yang mungkin kini bernama Iran, Afghanistan, atau wilayah Asia Tengah lainnya, tanda-tanda itu akan mulai terlihat, dan umat yang berjaga akan mengenalnya dari kebenaran yang terpancar dari dirinya. Ketika Rasulullah menyampaikan kisah itu, para sahabat masih terdiam, seolah waktu berhenti berputar untuk memberi ruang pada kalimat-kalimat kenabian yang menyentuh jiwa. Mereka tahu apa yang sedang mereka dengarkan bukanlah dongeng atau kisah biasa, tetapi gambaran nyata tentang masa depan umat. Dan dalam hati mereka tumbuh kesadaran bahwa Imam Mahdi bukan sekadar tokoh masa depan, melainkan janji Allah yang akan ditepati pada waktunya. Rasulullah melanjutkan ceritanya, menggambarkan dengan lebih mendalam bagaimana kondisi dunia sebelum kemunculan Imam Mahdi. Dunia akan dipenuhi fitnah, darah mengalir di jalanan, dan kebenaran menjadi langka. Orang-orang yang menjaga agama akan seperti menggenggam bara api, dan suara-suara yang menyeru kepada kebaikan akan dibungkam oleh kekuasaan yang zalim. Namun, dari tengah kegelapan itu akan muncul cahaya kecil dari timur. Pada awalnya, tak banyak yang menyadari, tetapi perlahan-lahan orang-orang beriman yang mencintai kebenaran akan tertarik kepadanya. Mereka bukan kaum elit atau orang-orang berpengaruh, melainkan manusia-manusia sederhana yang hidup dalam kesabaran dan doa, yang memahami tanda-tanda zaman sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah. Di antara wilayah-wilayah timur itu, para penafsir hadis berabad-abad kemudian mengaitkannya dengan kawasan yang memiliki jejak peradaban Islam yang kuat. Khurasan bukan hanya tempat secara geografis, tetapi simbol kebangkitan spiritual yang akan mengusung panji kebenaran. Dikatakan bahwa dari wilayah inilah bendera-bendera hitam yang disebutkan dalam banyak riwayat akan dikibarkan, bukan sebagai simbol kekerasan, tetapi sebagai tanda munculnya pemimpin yang dijanjikan. Rasulullah menggambarkan bahwa Imam Mahdi tidak akan mencari kekuasaan. Dia akan menolak diangkat menjadi pemimpin. Dia akan bersembunyi, menghindari sorotan, karena hatinya dipenuhi dengan rasa takut kepada Allah dan rendah hati yang tulus. Tetapi Allah akan membukakan jalan. Para pendukungnya, orang-orang pilihan, akan mendatanginya dan memaksanya menerima baiat di Makkah. Baiat itu tidak akan berlangsung di istana, bukan pula di hadapan para penguasa, melainkan di tempat yang paling suci di muka bumi, antara Hajar Aswad dan Makam Ibrahim. Peristiwa itu akan menjadi titik balik dunia. Dari sanalah Imam Mahdi akan memulai perjalanannya menegakkan keadilan, meluruskan kekeliruan, dan membasmi tirani. Orang-orang yang sebelumnya berkuasa akan gemetar, karena mereka tahu bahwa janji Rasulullah sedang ditepati. Dunia akan menyaksikan perubahan besar, bukan dengan kekerasan yang brutal, tetapi dengan keadilan yang tak dapat dibantah. Rasulullah menatap wajah para sahabatnya satu persatu, seolah ingin memastikan bahwa mereka memahami betapa besar makna dari kisah itu. Barang siapa yang masih hidup di masanya, sabda beliau, maka datangilah dia, walau harus merangkak di atas salju, karena dia adalah pemimpin kebenaran dan cahaya yang akan menerangi jalan kalian. Maka para sahabat pun pulang hari itu dengan hati yang berbeda. Mereka tidak hanya membawa ilmu, tetapi juga amanah. Mereka tahu bahwa kelak umat ini harus tetap siaga, menjaga iman, dan mempersiapkan diri menyambut sosok yang akan pertama kali dikenal di negeri-negeri timur sebagai pembuka zaman baru yang disebut Imam Mahdi. Seiring waktu berjalan dan generasi berganti, kisah yang disampaikan Rasulullah tentang Imam Mahdi terus diwariskan dari lisan ke lisan, dari guru ke murid, dan dari buku ke buku. Para ulama besar mengumpulkan riwayat-riwayat tentangnya, menafsirkan tanda-tandanya, dan memperingatkan umat agar tidak tertipu oleh para pendusta yang mengaku sebagai dia. Sebab kemunculan Imam Mahdi bukan sekadar peristiwa politik atau gejolak sosial,
melainkan bagian dari takdir besar yang telah digariskan oleh Allah. Di negeri-negeri timur yang telah disebutkan Rasulullah, umat Islam mengalami banyak pergolakan sepanjang sejarah. Di Khurasan, di wilayah Persia, di lembah-lembah pegunungan Afghanistan, hingga ke kawasan Asia Tengah, Islam bertumbuh dalam berbagai bentuknya. Sebagian wilayah itu pernah menjadi pusat ilmu dan peradaban. Sebagian lainnya menjadi medan perang yang berkepanjangan. Namun semuanya seperti sedang disiapkan oleh waktu untuk menjadi panggung awal dari kemunculan sang pemimpin yang dijanjikan. Dalam berbagai riwayat disebutkan bahwa Imam Mahdi berasal dari keturunan keluarga Rasulullah melalui garis putra beliau dari istri tercinta yang dikenal akan kemuliaan akhlaknya. Garis nasab ini akan tetap tersembunyi hingga waktunya tiba. Dan ketika tanda-tanda besar telah muncul, kekacauan di Syam, peperangan di Jazirah, dan bencana alam yang mengguncang bumi, maka para pencari kebenaran akan mulai melihat arah dari mana cahaya itu menyala. Rasulullah menggambarkan bahwa sebelum baiat besar di Makkah, akan ada sekelompok orang dari timur yang membawa bendera-bendera hitam yang akan menempuh perjalanan jauh menuju arah barat. Mereka akan membersihkan jalan, menghilangkan penghalang, dan menjadi pelindung bagi Imam Mahdi. Kelompok ini bukanlah pasukan dalam pengertian militer biasa. Mereka adalah orang-orang yang bergerak dengan niat tulus, mengangkat panji bukan karena ambisi, tetapi karena keyakinan kepada janji Allah dan Rasul-Nya. Dan Imam Mahdi sendiri, saat pertama kali dikenali di timur, tidak akan tampil dalam kemegahan atau kekuasaan. Ia akan muncul sebagai manusia biasa yang hidup dalam kesederhanaan. Namun, orang-orang yang jujur akan melihat tanda-tanda kenabian dalam dirinya. Mereka akan mengenalinya bukan dari kata-katanya, tetapi dari akhlaknya, dari keberanian dan keadilan yang ia tegakkan, dan dari keteguhan hatinya menghadapi dunia yang porak-poranda. Setelah melalui perjalanan panjang, Imam Mahdi akan tiba di Makkah, dan di sanalah Allah akan menguatkan perannya secara terbuka. Baiat kepadanya akan terjadi di depan Ka'bah, bukan oleh ratusan ribu orang, melainkan oleh segelintir orang yang benar-benar mengenal hakikat dirinya. Dunia tidak akan langsung menyambutnya, bahkan banyak yang akan memusuhinya. Namun, seperti hujan yang turun perlahan, tapi pasti membasahi tanah kering, perjuangannya akan menumbuhkan keadilan dan kedamaian di muka bumi. Rasulullah menutup kisah itu dengan pandangan yang penuh makna. Dia akan memenuhi bumi dengan keadilan, sebagaimana sebelumnya telah dipenuhi oleh kezaliman. Sebuah janji yang bukan hanya indah, tetapi juga menjadi harapan abadi bagi umat yang merindukan tegaknya kebenaran. Dan sejak saat itu, setiap generasi umat Islam menunggu, bukan dengan pasrah, tetapi dengan kesiapan. Karena siapapun yang hidup di zamannya akan diuji, apakah dia akan menjadi bagian dari kebangkitan, atau menjadi penonton yang tertinggal dalam sejarah. Setelah kisah itu mengendap dalam hati para sahabat, kehidupan mereka berubah. Mereka tak hanya melihat ke masa kini, tapi mulai memandang jauh ke depan, ke masa yang Rasulullah gambarkan sebagai zaman penuh fitnah, namun juga penuh janji. Mereka sadar, kisah tentang Imam Mahdi bukan sekadar kabar gembira, melainkan juga peringatan bahwa umat Islam kelak akan mengalami ujian besar, dan hanya mereka yang berpegang teguh pada iman dan kebenaran yang akan mampu mengenali sang pemimpin sejati. Berabad-abad setelah wafatnya Rasulullah, para ulama terus mengkaji sabda-sabda tentang Imam Mahdi. Mereka menemukan bahwa kemunculannya akan didahului oleh tanda-tanda besar yang bersifat global. Krisis kemanusiaan akan terjadi, ketidakadilan merajalela, sistem dunia yang timpang, konflik antar bangsa, serta kehancuran moral di tengah masyarakat. Di tengah semua itu,
umat Islam akan seperti perahu yang terombang-ambing di tengah badai, kehilangan arah dan pemimpin. Namun, janji Rasulullah tetap hidup. Di tempat yang jauh dari pusat dunia Islam, di timur, tepatnya di daerah Khurasan yang membentang luas melewati pegunungan dan lembah, akan terjadi kebangkitan diam-diam. Di sana, orang-orang yang hidup dalam tekanan dan kekacauan perlahan mulai merasakan ada sesuatu yang berbeda. Seorang pria dari keturunan Rasulullah hidup di antara mereka dengan hati yang bersih dan akal yang tajam, tapi belum banyak yang mengenalnya. Dia bukan seorang ulama terkenal, bukan pula penguasa yang memiliki kekuatan militer. Ia hanyalah seseorang yang Allah pilih dan siapkan dalam kesunyian. Ia akan dibentuk oleh penderitaan, diuji oleh fitnah, dan dikuatkan oleh keyakinan. Lambat laun, orang-orang syalih di sekitarnya mulai mengenali tanda-tanda yang Rasulullah sebutkan. Mereka mendekat kepadanya, bukan karena ambisi dunia, tetapi karena iman mereka membisikkan bahwa inilah orang yang ditunggu-tunggu oleh umat. Dari Khurasan, dukungan itu akan tumbuh. Bendera-bendera hitam, simbol perjuangan dan kebenaran, mulai dikibarkan, bukan dengan suara keras, tetapi dengan keteguhan. Mereka menempuh perjalanan panjang, menuju barat, menuju tanah suci, membuka jalan agar sang pemimpin dapat tampil di panggung dunia sebagaimana yang telah ditentukan. Setiap langkah mereka adalah bagian dari takdir yang telah tertulis. Ketika akhirnya Imam Mahdi tiba di Makkah, dunia sedang berada di ambang kehancuran. Para penguasa dunia saling berperang, ekonomi runtuh, dan manusia kehilangan arah hidup. Namun, di tengah kekacauan itu, di hadapan Ka'bah, segelintir orang membayatnya, mengangkatnya sebagai pemimpin umat. Ia tidak menginginkannya, bahkan menolak berkali-kali, tapi Allah menghendakinya. Maka, dia pun menerimanya, bukan karena ingin memimpin, tetapi karena ia tahu inilah amanah besar dari langit. Baiat itu menjadi titik tolak kebangkitan dunia Islam. Imam Mahdi mulai menegakkan keadilan, memerangi penindasan, dan menyatukan umat yang selama ini tercerai-berai. Dalam kepemimpinannya, bumi merasakan kembali rahmat dan keseimbangan. Kekayaan dibagi dengan adil, hukum ditegakkan tanpa pandang bulu, dan ilmu kembali dimuliakan. Tidak ada lagi kekuasaan berdasarkan keturunan atau kekayaan, tetapi berdasarkan iman dan kejujuran. Umat manusia yang selama ini terlena oleh sistem dunia yang menindas, mulai melihat kebenaran itu. Banyak yang kembali kepada jalan Allah. Agama bukan lagi sekadar ritual, tetapi menjadi sistem kehidupan yang menuntun manusia pada keadilan dan kasih sayang. Imam Mahdi bukan hanya pemimpin politik, tetapi juga pembimbing spiritual yang membangkitkan hati manusia dari tidur panjangnya. Demikianlah perjalanan Imam Mahdi dimulai dari timur yang terlupakan, menuju pusat dunia yang diliputi kehancuran, dan akhirnya memimpin umat dalam cahaya kebenaran yang dijanjikan. Sebuah perjalanan panjang yang telah diberitakan oleh Rasulullah menjadi cahaya harapan bagi siapapun yang hidup di masa penuh fitnah, dan menjadi peringatan bahwa kemenangan itu hanya datang kepada mereka yang bersabar dan beriman. Setelah baiat besar di Makkah, nama Imam Mahdi mulai tersebar ke seluruh penjuru dunia. Apa yang sebelumnya hanya diketahui oleh segelintir orang beriman, kini menjadi buah bibir umat manusia. Namun, tidak semua menyambutnya dengan sukacita. Penguasa zalim, kaum munafik, dan para penjaga sistem batil dunia melihatnya sebagai ancaman besar. Mereka menyadari kedatangan Imam Mahdi bukan hanya membawa ajaran baru, tetapi juga membongkar seluruh fondasi kekuasaan mereka yang selama ini dibangun di atas kebohongan dan penindasan. Imam Mahdi tidak gentar. Ia tahu bahwa jalan yang harus ia tempuh tidak mudah. Namun ia juga tahu
bahwa Allah bersamanya. Bersama para pendukung setia dari berbagai bangsa, ia mulai menyusun kekuatan bukan dengan ambisi politik, melainkan dengan kejujuran dan keberanian. Dalam setiap langkahnya, ia membimbing umat kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Tidak ada retorika yang hampa, tidak ada janji kosong. Semua ucapannya selaras dengan perbuatannya. Satu demi satu wilayah mulai bergabung dalam barisan keadilan yang ia pimpin. Bukan karena ditaklukkan dengan kekerasan, tetapi karena rakyat di negeri-negeri itu merindukan keadilan sejati. Mereka menyaksikan sendiri bagaimana para pemimpin lama yang lalim runtuh tanpa perlu perang panjang, karena rakyatnya tak lagi mau dipimpin oleh kebohongan. Di bawah kepemimpinan Imam Mahdi, umat Islam kembali menemukan kekuatannya, bukan dalam jumlah atau senjata, tetapi dalam persatuan dan keteguhan akidah. Namun, belum selesai perjuangannya, datang kabar besar dari utara. Munculnya seorang musuh akhir zaman yang terkenal dalam nubuat Rasulullah. Sosok yang dikenal karena tipu dayanya yang besar, pengaruhnya yang meluas, dan kekuatannya yang menyesatkan. Dialah Dajjal. Dunia kembali terguncang. Banyak manusia terpedaya oleh fitnahnya karena ia menawarkan kemudahan duniawi, kekayaan instan, dan teknologi yang luar biasa. Tapi Imam Mahdi telah mempersiapkan umat untuk menghadapi ujian ini. Ia tidak menghadapi Dajjal sendirian. Sebagaimana yang telah dijanjikan, seorang utusan dari langit akan turun untuk mendampinginya. Seseorang yang telah diangkat ke langit berabad-abad lalu, yang akan kembali ke bumi bukan sebagai nabi baru, tetapi sebagai pengikut Imam Mahdi. Dia adalah Isa putra Maryam, yang akan turun di Menara Putih di Damaskus dan akan bergandengan tangan dengan Imam Mahdi dalam pertempuran besar kebenaran melawan kebatilan. Pertemuan antara dua pemimpin agung ini akan menjadi momen bersejarah umat manusia. Bersama, mereka akan membangkitkan kembali ajaran tauhid yang murni, menghancurkan kekuasaan palsu yang selama ini menjajah pikiran dan hati umat. Dajjal akan dikalahkan bukan hanya oleh senjata, tetapi oleh cahaya kebenaran yang tak bisa ditutupi lagi. Setelah kemenangan besar itu, dunia akan memasuki masa kedamaian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Keadilan akan menjadi dasar setiap keputusan, dan kasih sayang akan menjadi dasar setiap hubungan. Imam Mahdi akan terus memimpin umat dalam kemuliaan dan kesederhanaan, hingga pada akhirnya tugasnya pun selesai, dan ia kembali kepada Rabb-Nya seperti para pemimpin besar sebelumnya. Maka, sempurnalah janji yang disampaikan Rasulullah kepada para sahabatnya berabad-abad yang lalu. Sosok yang pertama kali dikenal di negeri timur, yang berjalan dalam diam namun membawa takdir agung, akhirnya memimpin umat menuju kejayaan. Dan semua itu bermula dari sebuah kisah yang diceritakan dalam keheningan majelis Nabi, yang kini menjadi kenyataan yang dinanti-nanti oleh setiap jiwa yang rindu akan kebenaran. Setelah fitnah terbesar umat manusia dikalahkan dan Dajjal binasa di tangan Isa putra Maryam, dunia mulai merasakan kesejukan yang telah lama hilang. Tidak ada lagi suara peperangan, tidak ada lagi tipu daya yang menyesatkan, dan tidak ada lagi kezaliman yang meracuni sistem kehidupan. Umat manusia seperti terbangun dari mimpi buruk panjang. Di bawah kepemimpinan Imam Mahdi dan didampingi oleh Nabi Isa, bumi kembali pada fungsinya sebagai tempat yang diberkahi, tempat berkembangnya kehidupan yang penuh berkah dan kedamaian. Di masa ini, umat Islam benar-benar menjadi umat terbaik. Tidak karena jumlah mereka banyak, tetapi karena kualitas iman dan amal mereka yang telah dibersihkan oleh ujian-ujian besar. Tidak ada lagi permusuhan antar golongan, tidak ada lagi perebutan kekuasaan. Semua tunduk kepada kebenaran, dan semua mengakui satu kepemimpinan yang adil dan lurus. Imam Mahdi bukan hanya menjadi pemimpin umat Islam, tetapi menjadi pemimpin dunia, karena umat-umat lain pun melihat
bahwa hanya di bawah kepemimpinannya keadilan benar-benar ditegakkan. Bumi mengeluarkan berkahnya, langit menurunkan hujan dengan teratur, tanaman tumbuh subur dan hewan ternak berkembang pesat. Bahkan hewan buas tidak lagi membahayakan manusia karena alam pun seolah ikut tunduk dalam harmoni kepemimpinan yang diridai Allah. Tak ada lagi rasa takut di malam hari, tak ada lagi kelaparan di penjuru bumi. Harta berlimpah, tetapi manusia tidak lagi rakus karena hati mereka telah dipenuhi oleh rasa syukur dan kesadaran akan akhirat. Nabi Isa tinggal bersama umat, menjalani kehidupan sebagai seorang hamba Allah yang taat. Ia mematahkan salib, membunuh babi, dan menghapuskan pajak-pajak yang menindas. Ia menjadi saksi hidup bahwa agama yang diridai Allah hanyalah satu, yaitu Islam, agama tauhid yang diajarkan oleh seluruh nabi sejak Adam hingga Muhammad. Ia tidak membawa syariat baru, tetapi mengikuti syariat Rasulullah dan menjadi salah satu pengikut Imam Mahdi yang paling mulia. Selama tahun-tahun itu, manusia hidup dalam kedamaian yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Anak-anak tumbuh dalam pendidikan yang bersih dari kemunafikan. Orang-orang tua menutup usianya dengan tenang dalam ibadah. Kaum miskin tidak merasa kekurangan, dan yang kaya tidak menyombongkan hartanya. Tidak ada lagi riba, tidak ada lagi perjudian, tidak ada lagi pemimpin yang berdiri di atas kebohongan. Dunia seolah kembali pada keadaan ideal, seperti masa keemasan Islam di awal sejarahnya. Hanya kali ini jauh lebih sempurna. Namun, sebagaimana segala sesuatu di dunia ini memiliki batas, masa itu pun akan mencapai akhirnya. Imam Mahdi, setelah memimpin selama bertahun-tahun dengan penuh kebijaksanaan dan keberkahan, akhirnya wafat. Wafatnya Imam Mahdi akan menjadi peristiwa besar karena seluruh dunia akan kehilangan seorang pemimpin yang bukan hanya adil, tetapi juga dicintai oleh langit dan bumi. Seluruh umat akan menangisi kepergiannya, dan keadilan yang semula dipelihara oleh tangannya akan mulai diuji kembali oleh waktu. Setelahnya, Nabi Isa akan memimpin untuk beberapa waktu hingga ajalnya pun tiba. Maka, setelah dua pemimpin agung itu wafat, dunia akan perlahan kembali menuju masa-masa terakhirnya. Akan muncul kembali kesombongan, perlahan-lahan manusia mulai lupa, dan fitnah-fitnah baru akan tumbuh seperti rumput liar. Sampai akhirnya, tanda-tanda akhir kiamat besar akan muncul. Munculnya Ya'juj dan Ma'juj, terbitnya matahari dari barat, dan tiupan sangkakala yang pertama. Namun, kisah Imam Mahdi akan tetap dikenang, tidak hanya sebagai catatan sejarah, tetapi sebagai cahaya yang menunjukkan bahwa kebenaran pada akhirnya akan menang, meskipun harus melewati ribuan tahun fitnah dan kegelapan. Dan umat Islam yang setia, yang bersabar dalam keimanan, akan tahu bahwa janji Allah itu benar, dan pertolongannya datang kepada siapa yang teguh menjaga iman. Seiring waktu berjalan dan tahun-tahun penuh berkah itu berlalu, kisah tentang Imam Mahdi menjadi warisan agung yang hidup dalam hati umat Islam. Bukan sekadar cerita masa lalu, tapi sebagai pelajaran yang melekat dalam sejarah perjuangan manusia menegakkan kebenaran. Nama Imam Mahdi tidak hanya dikenang sebagai pemimpin dunia, tetapi sebagai simbol harapan bahwa dalam masa tergelap sekalipun, Allah akan membangkitkan dari tengah umat ini seseorang yang akan membawa mereka kembali pada jalan yang lurus. Umat-umat di masa setelah beliau pun hidup dalam kenangan dan bekas perjuangan Imam Mahdi. Para ulama mencatat setiap jejak langkahnya, menulis tentang keadilannya, mendidik generasi baru dengan warisan ilmunya, dan terus meyakini bahwa perjuangan itu belum benar-benar selesai. Karena ujian akhir zaman belumlah berakhir, ia hanya mereda sejenak, memberi kesempatan kepada manusia untuk bernafas, untuk kembali kepada Rabb-Nya sebelum pintu taubat ditutup selamanya.
Namun sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah dalam banyak sabdanya, setelah wafatnya Imam Mahdi dan kemudian wafatnya Isa putra Maryam, dunia akan kembali memasuki fase kejatuhan. Perlahan, manusia akan kembali silau oleh dunia. Keserakahan akan muncul lagi, kezaliman kembali mengakar. Maka, fitnah-fitnah akan kembali mengguncang. Tanda-tanda kiamat semakin dekat, satu persatu akan bermunculan. Ya'juj dan Ma'juj akan keluar dari celah yang selama ini tersembunyi, menyebarkan kerusakan dengan jumlah yang luar biasa besar. Air, udara, dan tanah menjadi saksi atas kerusakan yang mereka timbulkan. Umat yang selamat hanyalah mereka yang tetap berpegang kepada petunjuk yang diwariskan oleh para nabi dan para pemimpin yang lurus. Setelah itu, tidak ada lagi pemimpin sebijak Imam Mahdi. Tidak ada lagi keadilan seperti di masa itu. Dunia akan benar-benar menuju akhirnya. Bumi menjadi tempat yang asing bagi orang-orang beriman. Kitab-kitab akan diangkat dari dada manusia. Malam terasa panjang dan siang terasa panas, bukan karena matahari, tetapi karena hati manusia yang kering dari cahaya iman. Namun, mereka yang mencintai Imam Mahdi, yang mengikuti jejak langkahnya dalam kesabaran dan keteguhan, akan tetap teguh hingga akhir hayat mereka. Mereka tahu bahwa kemenangan hakiki bukanlah sekadar kejayaan di dunia, tetapi perjumpaan dengan Allah dalam keadaan bersih dan teguh dalam iman. Dan kisah Imam Mahdi akan menjadi lentera yang terus hidup, menerangi jalan orang-orang yang mencari kebenaran, sampai dunia ini benar-benar mencapai ujungnya. Begitulah, dari tempat jauh di timur yang terlupakan oleh sejarah dunia, hingga ke pusat bumi di Makkah, Imam Mahdi menjadi poros dari kebangkitan spiritual terbesar umat manusia. Kisahnya adalah kisah kesabaran, kejujuran, dan takdir yang tidak bisa dihindari. Siapapun yang mendengarnya akan tersentuh oleh janji yang disampaikan oleh Rasulullah, bahwa di saat-saat tergelap akan muncul seorang dari keturunannya yang akan memenuhi bumi dengan keadilan, sebagaimana sebelumnya telah dipenuhi oleh kezaliman. Dan umat Islam yang mendambakan kemunculannya harus mempersiapkan diri bukan dengan menanti tanpa arah, tetapi dengan memperbaiki hati, menegakkan kejujuran, menyebarkan ilmu, dan bersatu dalam ukhuwah yang kokoh. Karena janji Allah tidak akan datang kepada umat yang lalai, melainkan kepada umat yang berjaga dalam iman